Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menyajikan miris melihat kenakalan orang tua, marilah kita sejenak membuka lembaran indah yang masih syarat di desa-desa Indonesia. Apakah itu? Yakni adalah ketiadaan istilah lawan bicara, salah satunya. Kemudian syaratnya keluarga pedesaan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sangat jarang kita dapatkan voting. Kalaupun saudara-saudara melihat voting ketika pemilihan kepala desa atau apapun sebutan di daerah saudara-saudara, maka voting yang dilakukan saat pemilihan kepala desa didahului dengan musyawarah di antara tokoh anak bangsa, anak desa maksud kami. Jadi tokoh-tokoh desa bermusyawarah, berembuk sampai pada mufakat di suatu dusun atau beberapa dusun, kemudian sepakat mencalonkan satu orang melawan bumbung kosong dulu. 2 orang, 3 orang, atau 4 orang calon kepala desa. Hal biasa. Dan itu tidak bisa kita sebut serta-merta dengan demokrasi. Meskipun diembel-embeli dengan kata demokrasi Pancasila. Tidak bisa demikian. Karena esensi dari demokrasi itu adalah rakyat. Apa yang diperoleh dari rakyat? Ini adalah suaranya. Sedangkan tokoh-tokoh yang ada di desa itu dihargai sama dengan yang bukan tokoh. Ini kalau kita mengaca pada demokrasi. Contohnya ketika pemilihan umum. Gelar apapun yang disandang secara sosial ataupun secara akademik oleh seseorang, maka suaranya tetap sama. Jadi suara tokoh satu, suara rakyat yang awam satu, sama. Jadi one man, one vote. Ya, satu orang, satu suara, tidak lebih. Sehingga demokrasi itu sebenarnya adalah menyamaratakan hak. Meskipun juga kita lihat secara esensi tidak sama. Karena tokoh lazimnya itu bergerak dengan inisiatif sendiri, sementara orang awam itu bergerak dengan mobilisasi. Meski juga kita harus mengakui bahwa di antara tokoh juga ada yang bergerak atas mobilisasi oligarki. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau di tayangan ini saya menyampaikan default equality model, dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan model kemitra sejajaran. Mitra sejajar yang kami maksudkan di sini adalah berdasarkan pada aspek sosiologi politik, yakni pranata agama, pranata negara, dan pranata sosial. Kita tidak bisa menemukan di era kerajaan Singosari, Majapahit, Sriwijaya, Pasé, dan seterusnya. Kita tidak bisa menemukan termasuk di dalamnya Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Mataram, dan yang lainnya termasuk Kesultanan Cirebon. Kita tidak pernah bisa memperoleh gambaran demokrasi, tidak pernah. Yang ada adalah ketika sebelum Indonesia, jika kita petakan, hanya ada 3 pranata. Yakni adalah pranata agama, pranata negara, dan pranata sosial. Yang kami maksud di sini adalah pranata agama itu adalah lembaga-lembaga keagamaan yang dipimpin oleh para sesepuh, rohaniawan, ataupun apapun sebutannya, kiai, tuan guru, bante, bedanda, ya, pendeta, frater, romo, pastor, dan yang lainnya. Nah, pranata-pranata agama itu sudah lama mengakar kuat di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ya, pranata kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengacu pada pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi, pranata-pranata agama itu sangat besar perannya di dalam sistem tata kerajaan, sistem tata kesultanan yang ada di Nusantara. Kalaupun kita paksakan akar demokrasi, kita tidak pernah menemukan. Ada seorang filsuf muda begitu ya, demokrasi tidak selamanya jelek gitu ya. Padahal diketahui bahwa Sang Plato sendiri, penulisnya, mengatakan demokrasi dengan oligarki itu berkubang dalam lumpur kejahatan. Dari mana kita bisa memperoleh kebaikan jika itu adalah lumpur, kubangan lumpur kejahatan. Kemudian yang kedua adalah pranata negara. Yang kami maksudkan di sini adalah pranata kesultanan dan pranata kerajaan ketika kita berbicara sebelum Indonesia merdeka. Kedua pranata ini atau pranata kedua ini jelas ada. Jadi tanpa kita meriset secara mendalam, sudah tampak jelas di dalam pandangan mata kita bahwa pranata kesultanan, pranata kerajaan itu pernah ada. Sampai sekarang bahkan masih ada. Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu contohnya. Nah, pranata-pranata negara ini juga tidak berangkat dari partai politik. Apalagi jika kita berbicara tentang partai politik resmi sebagaimana yang diatur di dalam konsep demokrasi. Yang ketiga adalah pranata sosial. Pranata sosial itu meliputi lembaga-lembaga adat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga budaya yang dimiliki sejak era kerajaan dan kesultanan. Dan jika kita melihat dari sisi pranata sosial, maka kita juga tidak menemukan akar dari demokrasi, ruh dari demokrasi sama sekali tidak kita temukan. Bahkan di dalam riset kami, di desa Jatikerto, Kecamatan Sumber Pucung,
Waktu itu dipimpin kepala desanya Dr. Andes Sutrisno, sarjana sosial. Itu kita mendapati bahwa di desa tersebut masih kuat mengakar 3 pranata yang ada ini. Bahkan konsep ya atau model yang kami sajikan ini adalah model yang kami gali dari potensi Desa Jatikarto. Apakah bisa dipakai sebagai ukuran untuk generalisasi, memandang secara umum default equality model atau model kemitra sejajaran jika diterapkan atau dipakai mencandera desa-desa lain yang ada di Nusantara? Bukan saja bisa, tetapi sangat bisa. Mengapa? Karena sebelum kami melakukan riset, maka kami melakukan grand tour observation. Dalam tradisi grounded research, ya, penelitian yang mendalam, berdasarkan informan, kita cari key informannya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, kita baru menemukan model kemitra sejajaran yang tegak kokoh ketika pemerintahan desa itu dikooptasi oleh golongan karya. Jadi meskipun kepala desa waktu itu, Saudara Sutrisno, juga anggota praktisi golongan karya, tetapi membuka hatinya karena peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di sana sangat besar, peran dari tokoh-tokoh yang ada di LMD dan LKMD itu sangat besar, maka seorang kepala desa mengambil satu inisiatif, betul-betul desanya dipimpin secara kemitra sejajaran. Jadi model raja ditemani oleh rohaniawan ini benar-benar ada pada Desa Jatikarto. Keberadaan yang demikian indah ini diharapkan mampu untuk menginspirasi kembalinya kelurahan kepada pedesaan. Jadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa, ketika seminar di Universitas Merdeka Malang tahun 1990-an, kami menyampaikan gagasan bahwa jangan bangga kalau desa dijadikan kelurahan. Tetapi mari kita bangga kelurahan dikembalikan menjadi pemerintahan desa. Karena kita tidak akan mendapatkan default equality model kemitra sejajaran di mana pranata agama, pranata sosial, dan pranata negara itu hidup rukun, berdampingan, saling nyengkuyung, saling menguatkan jika pemerintahan terendahnya itu adalah kelurahan. Karena lurah sama sekali tidak merasa dirinya harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan kalau kita harus jujur, tidak ada, ya, bukan sama sekali, mungkin 1-2 saja, hampir tidak ada, nyaris tidak ada kepala kelurahan atau lurah yang benar-benar bisa menyatu dengan warga. Karena dia bertindak sebagai kepala administratif. Jadi seperti kepala administratif
yang hanya menjalankan tugas-tugas dari atasannya semata. Kalaupun ada musyawarah rencana pembangunan, maka nyaris tidak pernah punya peran lurah itu. Dan memang lurah cenderung tidak memerankan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi data yang disampaikan oleh ketua RT, ketua RW, kemudian digodok di musren Bangkel itu, sama sekali seolah-olah lurah lepas tangan. Beda dengan kepala desa. Kepala desa selain mengambil aspirasi dari masyarakat, maka kepala desa memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Kita contohkan yang sederhana, Desa Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Dahulunya sangat sulit untuk memperoleh air. Namun berkat inisiatif dari kepala desa, dimusyawarahkan, didukung oleh tokoh-tokoh dan juga masyarakat desa, maka di era tahun 2000-an, desa yang tadinya sangat sulit untuk memperoleh air, maka ada kemudahan untuk memperoleh air bersih, baik air minum maupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi penampilan pada default equality model ini mengajak terutama pada calon-calon anggota legislatif begitu ya, untuk tidak sekedar membagi sembako yang dalam bahasa kami sebenarnya itu adalah melecehkan kedaulatan rakyat ya. Jadi kelihatannya menyumbang, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi Anda menolong itu kalau tidak ada pemilu, menjelang pemilu tidak akan menolong. Itu sudah sangat terbukti sekali. Bahkan orang yang tadinya itu alim begitu ya, saling tegur sapa di tempat ibadah, begitu masuk menjadi anggota legislatif, jangankan berbicara, menyapa pun juga sudah tidak pernah lagi. Nah ini ya, krisis dari keberadaan kemitraan ini tidak boleh berlanjut terus-menerus. Jadi kemitra sejajaran itu adalah hal yang terindah yang dimiliki oleh anak bangsa ini. Karena itulah, kalaupun hari ini masih partai politik berbasis massa dan kita masih menganut demokrasi yang sangat buruk, yang sangat tercela, ya, maka setidaknya dari hati yang memiliki niat tulus untuk membangun bangsa dan negara ini, mudah-mudahan ya, pada periodisasi 2024 sampai dengan satu periode berikutnya ada perbaikan-perbaikan. Bahkan kami bersyukur jika tawaran kami tentang partai politik berbasis profesi yang akan menguatkan pranata agama, pranata negara, dan pranata sosial dalam segenap manifestasinya yang modern, itu makin mengemuka, makin menghiasi sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga Pancasila itu tidak sekedar isapan jempol. Jadi jangan gagu, jangan gagap, jangan heran ketika ada anak SMA kemudian mengatakan Pancasila bisa diganti. Tidak harus heran. Karena apa? Karena keteladanan dalam kemitra sejajaran, dalam kemitra persaudaraan, dalam kemitra kebangsaan, kita ini masih miskin. Karena yang ada adalah seseorang itu bermitra ketika sedang menuju pemilihan umum. Jadi betapa calon-calon legislatif itu sibuk mengukir beras, ya,
bergambar dirinya mengukir kopi, bergambar dirinya mengukir aneka sembako, bergambar dirinya. Sehingga seolah-olah tidak berfungsi, bukan seolah-olah, memang tidak berfungsi. Ya merek-merek dagang itu karena tertutup dengan merek-merek syahwat kuasa, syahwat tahta. Mudah-mudahan betapapun keberadaan kita adalah bangsa Indonesia. Kita cintai seluruh anak bangsa ini dengan benar-benar lega dada, dengan tulus ikhlas. Kalaupun kita beda dalam pemilihan calon presiden, pemilihan partai politik, maka jangan menghalangi kita bersaudara. Kita ingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu niscaya. Jangan sampai mengorbankan bangsa dan negara yang diperjuangkan oleh ulama, oleh kiai, oleh tuan guru, oleh bedanda, oleh biksu, oleh bante dan seterusnya, dan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai dikorbankan hanya demi tahta yang sifatnya sangat sementara. Sementara itu Indonesia tidak memiliki kesementaraan, tapi Indonesia harapannya selalu jaya, abadi, sentosa berdasar Pancasila. Terima kasih atas segala perhatian dan atas segala dukungannya. Semoga bangsa Indonesia makin hari semakin lembut, cerdas, dan senantiasa berkarya, bermutu, berkualitas, tanpa harus menista yang kita tidak suka. Alhamdulillahirabbil alamin.